Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan membicarakan bab yang ketujuh, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Untuk pertemuan bab 7 ini kita bagi menjadi 4. Kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua dalam bab 7 ini, yaitu adalah dengan membahas masalah ikhlas ya. Jadi kita akan bicarakan tentang ikhlas. Kata ikhlas itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas itu berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya hati dalam beramal, tidak ada pura-pura. Jadi orang yang ikhlas itu adalah niatnya itu bersih atau suci, batinnya pun bersih atau suci. Dalam beramal itu tidak pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh daripada riya, serta mengharapkan ridha Allah semata-mata. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dalam hatinya itu sifat riya, minta dilihat oleh orang lain, atau dia berpura-pura saja untuk dinilai oleh orang lain. Maka itu tidak ada dalam hati orang yang ikhlas, karena hatinya itu adalah bersih. Kaitannya dalam ibadah, secara bahasa ikhlas itu berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Jadi dia itu beramal bukan untuk minta lihat oleh orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifah memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan oleh selain Allah. Jadi orang yang ikhlas itu adalah semata-mata dalam beramal itu dia ingin dilihat oleh Allah, tidak ingin mengharapkan pujian dari orang lain atau tujuan-tujuan selain dari Allah, seperti misalnya dia dianggap orang yang rajin dalam beribadah, orang yang misalnya menjadi orang baik, orang soleh, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ikhlas adalah sifat yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu adalah semata-mata mengharap ridha Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bukan mengharap pujian dari orang lain. Jadi ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin, dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang namanya ikhlas adalah sesuatu hal yang sifatnya batin atau rahasia, orang lain tidak tahu apakah dia itu ikhlas atau tidak, sehingga kita tidak bisa menilai seseorang itu apakah dia ikhlas atau tidak. Yang mengetahui dia itu ikhlas atau tidak hanyalah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Quran surah Az-Zumar ayat 2 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Az-Zumar ayat 2 ya. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran surah Az-Zumar ayat 2. Jadi kita pada dasarnya disuruh oleh Allah agar kita itu dalam menyembah Allah itu harus murni ketaatan kita, bukan bercampur dengan mengharapkan perhatian dari manusia, tapi semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Abdul Halim 2020 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah orang awam atau umum. Pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah ikhlas orang yang awam, yang umumnya, bahwa dia itu dalam beribadah itu mencari perhitungan keuntungannya baik dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberikan sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapatkan bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Nah, ini adalah ikhlas orang awam, di mana dia dalam melaksanakan ibadah. Kebanyakan kita itu adalah memang kalau kita bersedekah mungkin ada tujuannya supaya harta kita menjadi lebih banyak dan juga nanti di akhirat kita mendapatkan pahala. Apakah itu termasuk ikhlas? Ya, pada dasarnya itu juga adalah ikhlas, namun tingkatannya masih tingkatan orang awam atau kebanyakan manusia. Kemudian ada lagi tingkatan ikhlas orang yang khawas atau yang khusus. Orang yang khawas atau khusus ini, pada tingkatan ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah itu hanya hatinya sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Nah, ini kalau orang yang khawas ini beda dengan orang yang umum. Kalau orang yang umum itu tadi kan kalau dalam beribadah itu dia mencari keuntungan dunia dan akhirat. Misalnya kalau dia sholat, dia ingin badannya sehat, karena misalnya sholat itu adalah gerakan-gerakannya ada seperti gerakan orang yang berolahraga. Jadi dia kepingin dengan melaksanakan sholat supaya badannya sehat, tapi juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang puasa, karena dia ingin berpuasa itu supaya sehat dan juga dapat pahala dari Allah di akhirat. Karena Nabi mengatakan sumu tasihu, artinya berpuasalah kamu supaya sehat. Itu adalah ikhlas tadi menurut orang awam. Sedangkan orang yang khusus ini,
kalau dia melaksanakan sesuatu itu tujuannya tidak ada lagi untuk kepentingan dunia, tapi hanya untuk mengharapkan pahala surga atau hal-hal yang berorientasi pada akhirat. Kalau dia puasa, memang dia bukan lagi untuk mencari sehat, tapi untuk mencari pahalanya saja atau surganya. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berzakat, bersedekah, bukan mencari supaya hartanya bertambah, tapi dia semata-mata untuk mencari pahala dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ikhlas orang yang khawas atau yang khusus. Ini lebih baik tingkatannya daripada ikhlas orang yang awam tadi. Kemudian ada lagi ikhlas khawasul khawas atau excellent ya. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kalau bisa kita itu berada dalam tingkatan yang khawasul khawas. Artinya kalau kita ikhlas semata-mata bukan mencari untuk kepentingan dunia atau untuk mencari pahala, walaupun memang tidak salah untuk mencari pahala ini karena memang oleh Allah disuruhkan kita untuk mengejar pahala akhirat. Tapi kalau dilihat dari segi tingkatannya atau lebih mana lagi yang lebih bermutu, maka orang yang khawasul khawas ini lebih tinggi tingkatannya atau nilainya daripada orang yang khawas ataupun yang awam tadi. Karena dia semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban. Jadi kalau dia beribadah bukan merasa itu sebagai beban atau kewajibannya, tapi menjadi kebutuhannya sebagai seorang hamba. Kalau dia sholat, dia tidak merasa lagi bahwa sholat itu merupakan satu kewajiban, tapi merupakan kebutuhan. Dia perlu untuk melaksanakan sholat, untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasarkan keinginan dunia maupun akhirat. Dia beribadah bukan hanya tidak lagi untuk mencari keuntungan dunia atau mencari pahala akhirat, tapi melainkan didasarkan oleh rasa mahabbah, cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya beribadah itu hanya untuk mencari keridaan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari pahala, bukan mencari surga. Dia dalam beribadah tapi hanya didasarkan rasa cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah. Dia merasakan kenikmatan di dalam beribadah tersebut. Sehingga pada tingkatan ini ia mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dia kerjakan. Kalau dia merasa sholat, kalau dia sedang sholat, dia merasa nikmat untuk mengerjakan sholat. Kalau dia berpuasa, dia merasa nikmat dalam mengerjakan puasa. Kalau dia membaca Al-Quran, maka dia merasa nikmat dalam membaca Al-Quran, bukan merasakan sesuatu beban atau kewajiban, tapi dia merupakan itu suatu kebutuhannya dalam beribadah tersebut. Di sini dia merasakan sudah manisnya iman. Sehingga orang yang merasakan manisnya iman itu, maka dia merasakan kelezatan di dalam beribadah. Kemudian bagaimana cara agar dapat memiliki sifat ikhlas? Imam Junnun menjelaskan yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita harus ikhlas itu harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus istiqomah
Istiqomah dalam beramal sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baiknya. Menurutnya ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Pertama, tidak mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Jadi orang yang ikhlas dalam beramal itu cirinya itu dia itu tidak mengharapkan pujian atau tidak menghiraukan hinaan dari orang lain. Orang memuji dia, orang memujikah atau kadakah menghinanya, dia tetap mengerjakan apa yang sudah diyakininya tadi. Kalau dia membaca Al-Quran, dipuji orang kah? Atau sendirian kah? Atau disambati orang atau dihina, dia tetap melaksanakannya. Kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatannya, tetapi pada hakikat perbuatannya. Misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Orang yang ikhlas, maka dia tidak lagi kenapa kita melaksanakan ini, apa manfaatnya misalnya kan. Kenapa kita sholat, apa manfaatnya bagi kita. Kenapa kita puasa, apa manfaatnya. Kalau tidak puasa, apa bahayanya. Atau misalnya sesuatu itu yang dilarang, kenapa jadi dilarang, apa bahayanya. Nah, dia tidak memikirkan hal yang demikian itu, tapi yang dipandangnya adalah itu misalnya kalau dalam perintah ya Allah menyuruh, Allah yang memerintahkan. Kalau sholat ya Allah perintahkan sholat. Kalau memang ada manfaatnya ya dia terima daripada perbuatan tersebut, tapi bukan lantaran ada manfaatnya itu dia lalu mau mengerjakan hal yang demikian itu. Kemudian yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dia lakukan. Orang yang ikhlas tadi dia tidak memandang lagi akan pahala dari perbuatan yang dia lakukan. Artinya dalam hal dia ikhlas ini, dia tidak merasa bahwa dia banyak melakukan amal perbuatan menghitung-hitung akan pahala yang dia lakukan. Sehingga orang yang ikhlas itu dalam beramal dia tidak mengingat lagi kebaikan-kebaikan atau pahala yang sudah dilakukan, namun dia menyadari bahwa itu semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemampuan dirinya sendiri. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu perbuatan baik, dia tidak mengingat-ingatnya lagi atau merasa dia itu banyak melakukan kebaikan, menghitung-hitung kebaikannya, tapi dia anggap orang yang ikhlas itu kalau diumpamakan, misalnya mohon maaf seperti orang yang makan makanan yang bermacam-macam, ada misalnya sate kambing, buah apel, anggur, tapi kalau sudah sampai masuk ke dalam perut, nanti esoknya dia keluarkan, dia buang air besar BAB, maka ketika dia buang air besar itu dia tidak memikirkan lagi apa yang sudah dimakannya itu, dia keluarkan dengan ikhlas. Kotorannya itu tidak dipandang lagi ini asalnya dari buah apel, ini anggur dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh bagaimana dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Nah, itulah orang yang ikhlas dalam berbuat kebaikan, dia tidak mengingat-ingat lagi kebaikannya. Sekarang apa manfaatnya kalau kalian mempunyai sifat ikhlas? Di antara manfaatnya adalah terhindar dari tipu daya setan atau iblis, sehingga kalian dapat selamat dari berbagai macam godaan dan tipu daya yang menyebabkan kalian jatuh dari petunjuk agama. Manfaat lain dari ikhlas adalah akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Jadi kalau kita ikhlas, maka kita akan dapat terselamatkan dari tipu daya setan atau iblis, dan juga nanti
di akhirat akan selamat dari siksa Allah dan mendapat derajat yang tinggi kelak di akhirat. Karena kalau orang yang ikhlas itu semata-mata dia akan mencari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada bab yang ketujuh ini. Bagian yang kedua adalah ikhlas. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.